teman-teman, selamat berjumpa kembali. Kita akan tetap dan terus untuk berdiskusi tentang statistika dan statistik. Yakinkan bahwa statistika dan statistik selalu kita perlukan untuk mempermudah kehidupan kita, dan selalu yakinkan bahwa belajar statistika itu mudah, tidak perlu ditakuti dan tidak perlu harus ditinggalkan atau dijauhi. Baik, hari ini kita akan diskusi lagi tentang statistika. Mudah-mudahan setelah nanti kita diskusi lagi, kita memiliki pemahaman yang bertambah tentang statistika. Nah, ceritanya sekarang kita akan mulai dengan cerita dari negeri permisalan. Misalkan nih, ada seorang, kalau gambarnya begini, kira-kira misalnya anggaplah itu adalah gambar perempuan. Perempuan biasanya senang dengan drakor atau drama Korea. Misalkan ini seorang mahasiswi tidak ada pekerjaan yang harus diselesaikan, sedang ada waktu luang, dia mau jalan-jalan ke mall, katakanlah naik apa nih, anggaplah ini gambar angkot ya, seperti itu. Nah, ingat kalau orang begitu senangnya dengan katakanlah tadi drama Korea, pasti idaman dia itu adalah orang-orang atau bintang-bintang yang ada di drama Korea tersebut. Misalkan si mahasiswi ini juga sangat mengidolakan, nah dia mendambakan untuk bisa menikah dengan laki-laki yang katakanlah memiliki profil atau tampilan seperti pemain drama Korea. Di angkot tersebut ternyata sudah ada seorang laki-laki, katakanlah seperti itu, memiliki tampilan yang selama ini selalu dibayang-bayangkan oleh si mahasiswa tadi. Nah, sekarang bayangkan, belum pernah ketemu, tidak pernah ketemu sebelumnya, dan baru saat itu melihatnya di angkutan umum, katakanlah seperti itu. Ini mungkin cerita mustahil, tapi anggaplah akan bisa terjadi, karena ada dua orang saja di angkutan umum itu, bertiga dengan supir. Tiba-tiba karena mereka duduk saling berhadapan, katakanlah berhadapan, kemudian si cowok yang mirip dengan bintang film Korea itu tiba-tiba ngomong kepada si mahasiswa tadi, kita nikah besok. Coba bayangkan apa yang menjadi atau apa tanggapan si mahasiswa tadi. Satu sisi orang ini adalah profilnya seperti yang diidam-idamkan selama ini. Yang kedua, di sisi lain, dia belum pernah ketemu dengan orang yang ngomong itu sekalipun sebelumnya. Kalau dia harus merespon, ingat, merespon berarti memberikan jawaban. Berarti sebelumnya dia harus memutuskan sesuatu, apa yang harus dia berikan sebagai respon. Ya, jadi ini kaitan ke pengambilan keputusan. Ingat kemarin waktu kita
bicara definisi statistika, atau kalau yang belum silahkan dibuka link atau video yang pernah saya buat untuk menjelaskan statistika dan statistik bedanya apa. Nah, balik lagi, jadi dia akan mengambil keputusan. Sekarang terlepas dari apa yang akan dia putuskan atau akan dia respon, pertanyaan saya, kira-kira apakah mudah si mahasiswi tadi untuk memberikan jawaban sebagai bukti dari atau sebagai konsekuensi dari apa yang sudah diputuskannya? Betul, pasti kita sepakat bahwa dia akan kesulitan untuk memberikan jawaban. Sulit memberikan jawaban artinya sulit dia mengambil keputusan. Kenapa pertanyaan saya? Ingat, dia tidak pernah berjumpa sebelumnya. Jadi kalau tidak pernah berjumpa, dia belum memiliki ingatan ataupun informasi. Informasi dari apa? Informasi tentang cowok itu yang dimiliki oleh si mahasiswa ini. Memiliki informasi berarti harus membayangkan, harus memikirkan bahwa informasi itu sudah ada dalam diri dia, yaitu disimpan di brain atau otak kita. Ya, jadi setiap kita bertemu dengan orang, setiap kita menemukan sesuatu, setiap kita berinteraksi baik dengan makhluk hidup maupun tidak hidup, pasti kita akan merekam sesuatu, dan sesuatu itulah yang akan disimpan di ingatan kita atau di otak kita. Teman-teman, bayangkan sekarang bahwa otak kita memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Makanya haruslah kita selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan itu. Otak kita mampu menyimpan memori setara dengan 1 petabyte atau 10 juta gigabyte. Coba bayangin, 10 juta gigabyte itu kemampuannya, dan itu bisa menyimpan data-data semua tentang apa yang dilihat, dipahami, dan ditemukan. Makanya tidak heran ada orang yang begitu luar biasa ingatannya dari mulai kecil sampai mulai besar, dan itu dimanfaatkan secara maksimal untuk membuat keputusan. Nah, kenapa saya tarik ke pengambilan keputusan? Teman-teman mudah-mudahan masih ingat ketika kita berbicara statistika kemarin, ada proses di mana kita melakukan pengumpulan. Pengumpulan apa? Pengumpulan data. Jadi ketika seseorang atau si mahasiswa ini memberikan respon kepada katakanlah ajakan si pria ini, karena dia cari data di memori dia tidak ada, maka apa yang terjadi? Dia susah untuk membuat keputusan. Karena apa? Dia tidak memiliki data. Ingat, tidak memiliki data berarti konsekuensinya adalah sulit membuat keputusan. Lain cerita kalau misalnya katakanlah yang ngomong itu
temannya yang sudah dia kenal sejak lama, sejak permainan sejak kecil. Artinya apa? Sudah berinteraksi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau berinteraksi dalam jangka waktu yang panjang, maka dia sudah memiliki memori atau data tentang seseorang dalam jangka waktu yang panjang. Ya, entah positif atau negatif, yang lebih banyak terkumpul di otak kita, tapi yang jelas kita sudah punya data yang cukup untuk meresponnya. Masalah ditolak ajakannya atau diterima, itu adalah masalah kemudian. Tapi dengan kata lain, semakin banyak data, maka kita akan semakin yakin membuat keputusan. Oke. Jadi kembali ke mahasiswi tadi, ya, itu sebagai contoh, sebagai bukti bahwa ketika kita akan mengambil keputusan, maka kita membutuhkan data sebagai sandarannya. Pertanyaan saya, seberapa sering teman-teman membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari? Sangat sering. Setiap detik, mungkin setiap menit. Ya, pasti setiap menit mengambil keputusan. Entah itu mau belok ke kiri, entah itu lurus, atau misalnya entah itu memilih makanan, memilih mata kuliah, memilih destinasi untuk liburan dan sebagainya. Dan itu harus didukung oleh data. Bayangkan ya, dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu menggunakan ataupun selalu membuat keputusan. Ingat kemarin, kalau kita membuat keputusan, berarti kita akan selalu bertemu dengan tahapan pengumpulan data, kemudian yang kedua melakukan pengolahan. Ya, jadi di otak kita, kalau kita berbicara soal kehidupan sehari-hari, nanti kita akan olah semua data yang ada di otak kita. Katakanlah kalau 1000 data terkumpul tentang seseorang, pasti 1000 data itu kan ada yang plus, ada yang minus, ada plus, dan sebagainya. Ini kita olah. Kesan mana yang paling dominan? Ya, jadi ibarat berteman, pasti berteman itu tidak selamanya teman itu menyenangkan, tapi kadang-kadang ada juga menjengkelkan. Tetapi subhanallahnya, bahwa kita akan bisa membuat penilaian apakah dia teman baik atau teman yang tidak baik. Ya. Nah, jadi kita olah apakah datanya kita melewati proses penyajian. Boleh jadi otak kita bisa mendukung dengan maksimal proses imajinasi yang kita lakukan. Kita bayangkan kan? Kalau satu saat kita pernah begitu disakitinya, masih terbayang, dikatakan kan, masih terbayang begitu sakit hati saya. Nah, itu semua direkam di otak kita. Yang tadi disampaikan adalah kapasitas otak itu 1 petabyte atau 10 juta gigabyte. Nah, habis disajikan, baru nanti kita mengambil keputusan. Nah, jadi ingat sekali lagi, karena proses ini selalu berkaitan dengan kebiasaan ataupun kehidupan kita sehari-hari, maka
Jangan salah, statistika berarti sebagai logical thinking ataupun sebagai proses atau acuan dalam berpikir secara logis, maka akan selalu memakai tahapan-tahapan ini. Ingat kemarin atau ingat definisi yang saya ajukan ada dua, dari Sujana kemudian dari Johnson, dan semuanya mengacu ataupun mencakup hal ini. Pokoknya setiap kali kita mengambil keputusan berarti kita menggunakan pola berpikir statistika. Nah, makanya mulai sekarang tidak usah takut, tidak usah ragu bahwa karena statistika sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, kita tidak boleh lari ataupun menjauhinya. Ingat selalu, kalau prinsip saya, selalu kita yakin bahwa statistika itu mudah, ya, itu yang harus ditekankan. Kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi prinsip yang utama, jadi semakin banyak data yang kita miliki, maka kita akan semakin yakin ataupun akan semakin mantap membuat keputusan. Contoh lain lagi, misal ya, ingin saya tunjukkan bahwa ketika kita punya data yang semakin banyak, maka kita akan semakin yakin. Contoh, ketika di mahasiswa ya, misalnya ketika di semester 1, katakanlah hari pertama bertemu dengan teman-teman satu prodi atau satu kelas, misalnya kita punya teman si A, katakanlah. Pertanyaan saya, apakah kita sudah punya memori ataupun informasi tentang si A? Kalau belum pernah ataupun dia bukan teman kita sejak kecil, bukan teman SD kita, bukan teman SMP atau SMA, dan baru hari itu ketemu di kuliahan, jawabannya pasti belum ada memorinya. Nah, kalau pada pertemuan itu kita misalnya atau si A itu datang ke kita, kemudian dia bilang mau pinjam uang karena bekal ataupun kiriman dari orang tuanya habis. Kira-kira kalau kita punya kemampuan untuk membantu, kira-kira bagaimana sikap kita ataupun bagaimana keadaan kita untuk membantu si A ini? Boleh jadi kita masih bimbang, masih 50-50 lah untuk membantunya. Kenapa? Kita belum tahu dia seperti apa, tapi yang jelas satu prodi atau satu kelas dengan kita. Maka boleh jadi di kesempatan pertama, katakanlah kita akan mempergunakan hati nurani kita untuk membantu. Kita misalnya bantu, ya. Nah, dia janji akan mengembalikan hari, katakanlah uang yang dipintu hari Rabu. Pas hari Rabu dia kembalikan. Dengan demikian ya, berarti dia tepat waktu atau keterlambatan pengembaliannya adalah 0. Kita sudah mulai punya data tentang dia, bagaimana pola dia untuk mengembalikan uang ketika dipinjam. Oke. Berarti kita memiliki respon positif atau kesan positif dari dia. Terulah di kali kedua, entah seminggu, entah sebulan atau 2 bulan berikutnya, dia minta lagi, minta pinjam, maksudnya meminjam. Bagaimana kesan pertama dengan itu? Positif. Kalau kita mau apa, dia mau minjam, kira-kira teman-teman pinjemin nggak? Karena positif, katakanlah kita kasih bantuan. Dia
janji mau dikembalikan hari Senin, ternyata baru mengembalikan hari Selasa, berarti dia telat 1 hari. Ya, katakanlah keterlambatan yang dalam hari. Oke, masih positif nggak kira-kira? Meskipun agak sedikit sudah mulai lambat, katakanlah positif. Terus ketiga, kita masih mau bantu dia. Janji 1 hari tertentu, tapi dia berikan terlambat 2 hari. Katakanlah pinjaman keempat, kita masih bantu lagi, tapi dia terlambat 4 hari, dan seterusnya. Oke, lihat, semakin banyak kita berinteraksi, ada satu hal lagi yang bisa kita lihat ataupun tangkap dari apa yang bisa kita kumpulkan datanya. Apa ya kira-kira? Apa yang bisa kita teman-teman lihat? Yaitu pola keterlambatannya. Kalau kita gambarkan, maka apa yang terjadi? Naik, tanah seperti itu. Makin lama dia pinjam, lama-lama ternyata terlambatnya semakin besar, ataupun semakin terlambat dia mengembalikan. Nah, ini data semua kita kumpulkan. Jadi pada suatu saat dia pinjam, pasti kita akan ketemu, pasti dia masih makin lama. Dan kita misalnya ada pertemuan tertentu, akhirnya bisa jadi ya kita tidak memberikan pinjaman lagi misalnya. Tapi yang jelas yang akan saya kasih tahu ataupun tunjukkan bahwa pola keterlambatan atau pola yang diberikan ini akan menjadi pegangan kita. Bagaimana kita memberikan atau bersikap atau mengambil keputusan. Nah, jadi teman-teman sekali lagi ya, sekarang kalau ditanya ataupun ada yang bertanya ke kita, apakah statistika itu berguna bagi kita? Pasti berguna. Apakah sering kita membuat keputusan dengan ataupun sering menggunakan statistika dalam kehidupan sehari-hari? Pasti sering jawabannya. Ya, ini buktinya. Dan ingat sekali lagi bahwa kita perlu data. Akan disebut sebagai suatu tindakan bunuh diri apabila kita mengambil keputusan tanpa didasarkan kepada data. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi sekali lagi, cara berpikir statistika itu kita gunakan setiap hari. Kita punya data, kita olah, kita sajikan, kita ambil keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu karena berkaitan dengan waktu ataupun proses analisis. Contohlah ya, kalau kita menemukan soal latihan pertama sekali, kita butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Karena kita harus berpikir banyak, maka kita butuh waktu 30 menit untuk menyelesaikan sebuah soal. Tetapi bisa jadi di latihan kedua, katakanlah kita hanya butuh waktu 20 menit. Ketiga pasti akan lebih sempit lagi. Keempat akan lebih, responnya seperti itu. Jadi semakin sering kita mengambil keputusan tentang satu fenomena, maka kita akan selalu belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, sehingga waktu berpikir kita akan semakin efisien atau semakin sempit.
Jadi kita hanya membutuhkan waktu yang sedikit atau lebih cepat untuk mengambil keputusan. Persis sama ketika kita melakukan latihan soal. Nah, jadi kalau ditanya ketika seseorang bertindak, apakah mereka mengambil keputusan atau berpikir? Pasti berpikir. Hanya kemampuan berpikirnya ada yang satuannya menit, mungkin ada yang satuan detik. Ya, contoh lagi misalnya, kalau di depan kampus jalan itu begitu ramai, kalau kita berasal dari daerah yang katakanlah tidak begitu ramai lalu lintasnya dan terbiasa menyeberang jalan dengan santai karena tidak ada kendaraan, ketika sampai katakanlah di Bandung jalannya begitu ramai, untuk mengambil keputusan nyebrang itu berpikir atau nunggunya bisa lama. Beda dengan orang Bandung asli. Kalau orang Bandung asli mungkin bisa langsung berdiri, tengok kiri kanan, langsung nyebrang. Tapi kalau kita pasti harus berpikir dulu, mungkin lebih panjang. Karena pada prinsipnya ketika orang itu menyeberang, walaupun dalam rentang waktu yang cepat, pasti dia berpikir, mengolah data, terus dia bayangkan dan dia nanti mengambil kesimpulan. Ketika dari arah kanan dia ada motor yang sedang melaju dengan cepat, kalau dia sudah terbiasa, dia bisa memperkirakan apakah ketika dia nyebrang itu motor akan sampai di dia atau tidak. Kalau dia yakin belum, berarti dia akan terus nyebrang. Tapi kalau dia yakin motor itu akan sampai di tempat dia menyeberang dan menabrak dia, pasti dia tidak akan nyebrang. Nah, analoginya seperti itu. Jadi sekali lagi, logical thinking ini adalah masalah pembiasaan. Semakin orang biasa menggunakan otak ataupun pemikirannya, maka dia akan semakin mampu mengambil keputusan dengan lebih cepat dan lebih tepat. Nah, jadi kalau teman-teman satu saat melihat ada orang menyeberang di jalan tol, katakanlah petani dari satu sisi ke sisi yang lain, jangan dipikir mereka tidak berpikir. Mereka pasti berpikir terlebih dahulu sehingga mampu atau bisa tahu apakah dia aman untuk menyeberang atau tidak. Terlepas dari bahwa sebenarnya kita tidak boleh menyeberangi jalan tol ya, tapi sekali lagi kebiasaan itu harus dipupuk sehingga kita akan mampu mengambil keputusan dengan lebih tepat dan lebih cepat. Kalau keputusan itu sudah terbiasa kita lakukan, ya, akhirnya akan menjadi sebuah intuisi. Tapi jangan salah, sekali lagi, intuisi ini menyandarkan kepada feeling, tetapi tetap pada dasarnya otaknya masih terus berpikir menggunakan data atau informasi yang dia benamkan di otak dia atau di memori yang ada di otak dia yang setara dengan 10 juta gigabyte tersebut. Nah, itu setara atau sejalan dengan kewajiban kita bahwa kita harus tetap berpikir, selalu mengambil makna-makna positif untuk mengisi memori data kita dengan lebih baik. Jadi sekali lagi, sebagai kesimpulan, statistika adalah ilmu pengetahuan yang sudah akrab dengan kita. Ingat tadi ya, jadi prinsip utamanya adalah bahwa kita tidak bisa mengambil keputusan atau bertindak dengan tepat kalau kita tidak memiliki data. Jadi karena kita perlu data dalam kehidupan sehari-hari, maka kita pun pasti harus akrab dengan ilmu statistika. Oke, selamat menggali lagi yang
yang lebih dalam, lebih jauh, ya, dan yakinkan sejak awal atau dari awal bahwa statistika itu mudah. Oke, sebagai penutup, sekali lagi saya sampaikan dan saya memberikan pengharapan agar teman-teman selalu semangat. Dan saya selalu berdoa untuk kemudahan teman-teman belajar statistika. Mari terus belajar bersama saya juga masih terus belajar untuk menggali apa makna dan apa yang bisa diperbuat dengan statistika. Kalau ini berguna, mari kita mudah-mudahan selalu mendapat ilmu yang barokah dan bermanfaat. Kalau ada teman lain yang membutuhkan, silahkan di-sharing, silahkan disebarkan. Karena ilmu adalah hal yang kalau kita sebarkan tidak akan habis, tapi justru akan lebih bertambah dan bertambah buat kita semua. Terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa atau masih bisa terus berdiskusi di waktu-waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.